warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita sekalian. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada siang hari ini kembali kita dikumpulkan di ruangan ini untuk kita bersama-sama hadir dalam acara dari calon guru penggerak, yang mana rekan sejawat kita ini nantinya akan memaparkan satu materi yang sangat penting yang kiranya nanti akan menginspirasi kita sekalian. Karena itu, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Kepala SD 01 Waru. Dan yang kelima, pemaparan materi inti yang sudah kita lihat bersama di depan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, khususnya di SD 01 Waru. Selanjutnya nanti ada juga tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang kedua, kita akan sama-sama membaca doa, dan untuk pembaca doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ari Sukmana SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara hari ini diperlancar dan acara hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pertama, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sagaratil maut wa najatan minan nar wa afwa minal hisab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Mars Guru Penggerak. Silakan duduk kembali. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 001 pada Ibu Sudaria SPD. Silakan. Ya, terima kasih Bung Helen sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Isi kabar taka? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 4 SDN 001 Warung dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang tentunya merupakan salah satu program calon guru penggerak angkatan ke-9 yang insya Allah semua hal tersebut akan dilalui dan kita pelajari bersama pada siang hari ini. Tentunya salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadikan umatnya yang selalu istiqomah sehingga kita nantinya mendapat syafaat pada hari akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hartini selaku calon guru penggerak dari SD 001 Warung. Tentunya harapan kami bersama
dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh guru penggerak akan ditularkan oleh Bapak Ibu semuanya, yang khususnya yang ada di SD 001 Waru. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yaitu berkaitan dengan sekolah. Sekolah adalah merupakan salah satu atau nomor 2 dari rumah siswa, Bapak Ibu. Jadi rumah siswa yang pertama adalah rumah siswa masing-masing, yang kedua yaitu sekolah. Sekolah disebut sebagai rumah nomor 2. Oleh karena itu, berkaitan dengan seminar yang dilakukan oleh Bu Hartini pada hari ini, yaitu dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya bagaimana kita sebagai warga sekolah menciptakan sekolah atau rumah yang kedua anak-anak kita ini menjadi rumah yang nyaman. Ya, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya tentunya harapan kami bersama kedepannya Bu Hartini sebagai calon guru penggerak bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman semua. Jadi jangan bosan-bosannya Bu Hartini mengajak teman-teman bagaimana supaya kita bisa merubah. Yang pertama kan kita harus bergerak, kan gitu ya Bu Hartini ya. Kita harus bergerak supaya nanti kita bisa menggerakkan, ya kan, dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri tidak mau bergerak, bagaimana kita menggerakkan teman-teman semuanya, ya kan? Oleh karena itu, salah satu harapan saya juga kepada Bapak Ibu semuanya, mohon kepada Bapak Ibu yang belum masuk sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, ayo ya, ayo Bapak Ibu ikut mendaftar ya, karena luar biasa Bapak Ibu, pembelajaran yang diberikan atau yang didapat dari pendidikan guru penggerak itu luar biasa Bapak Ibu ya, itu. Nah, sehingga setelah kita bergerak terus menggerakkan, ya kan, menggerakkan, termasuk Bapak Ibu sebagai guru berarti menggerakkan siswa yang ada di sekolah, ya kan, sehingga terciptalah namanya budaya positif itu sendiri. Berikutnya setelah kita bergerak, ya, setelah kita bergerak menggerakkan apa yang kita inginkan, termasuk yang pertama yaitu menciptakan sekolah kita sebagai sekolah yang nyaman, itu akan terwujud ya, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah SDN 001 Waru yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Inilah kita sambut bersama Ibu Hartini SPD. Ya, mungkin berdiri ya Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 001 Ibu Sunaria. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 001 beserta tenaga kependidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif.
Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, karena berkat dukungan Ibu Kepala Sekolah, semangatnya saya dapat berdiri di ruangan ini untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman tenaga kependidikan atas dukungannya, semangatnya. Diseminasi budaya positif di sekolah ini adalah perwujudan dari aksi nyata modul 1.4. Harapan saya ini bukan hanya sebagai perwujudan saya memenuhi tugas. Memang ini kegiatan ini adalah dilaksanakan untuk memenuhi tugas aksi nyata saya, tapi besar harapan saya kita bisa sama-sama menerapkan apa yang ada dalam materi budaya positif seperti itu. Kalau hanya saya sendiri yang mengetahui ilmunya, mungkin hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri atau peserta didik saya. Alangkah baiknya kalau ilmu yang saya dapatkan saya bagi ke teman-teman sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak maksud untuk menggurui. Bukan berarti saya paling bisa, bukan berarti saya paling tahu. Ya, selain saya menunaikan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak, semoga apa yang saya bagikan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya lingkungan sekolah kita, seperti itu. Karena sudah siang hari, ngantuk ya, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu ya. Ice breakingnya ganjil genap. Ya, jadi berhitung ingat-ingat angka yang Bapak Ibu sebutkan, angka ganjil atau genap. Nanti cari pasangan ganjil dengan genap ya. Mungkin bisa dari Ibu Kepala Sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
8, 9, 10, 12, 15. 16 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan dulu ganjil dengan genap. Cari pasangannya misalnya 1 dengan 2 atau pokoknya 1 pasangan. Ada ganjil, ada genap. Ibu bisa berhadapan. Ya. Pandang-pandangan. Ya. Ketika saya menyebutkan angka ganjil, angka yang saya sebutkan merupakan angka ganjil, berarti yang ganjil harus menangkap yang genap. Begitu juga ketika saya menyebutkan angka genap menangkap tangan yang ganjil. Yang ganjil berusaha menghindar. Saya ulangi ya, menangkap atau menghindar. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Angka 6. Oke, yang tertangkap kita taruh di tengah-tengah. Oke, angka 9. Dapat. Oke, duduk, yang sudah berhasil boleh duduk. Oke, selanjutnya angka 27. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Kita cari satu lagi. Angka 93.
Definisi budaya positif. Kira-kira mendengar kata-kata budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Hal yang baik. Perilaku baik. Budaya artinya berarti kebiasaan budaya. Oke, positif berarti kebiasaan-kebiasaan baik ya. Oke, kayaknya lebih enak dulu. Ya, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi empiristik mengenai budaya positif dari murid. Yang ketiga adalah menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita melihat tujuan yang pertama bahwa budaya positif itu nggak bisa hanya dilakukan oleh seorang guru atau beberapa guru. Jadi kalau mau menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, budaya positif di sekolah, kita harus apa Bapak Ibu? Berkolaborasi. Oke. Menumbuhkan motivasi empiristik. Empiristik itu artinya berarti dari dalam. Berarti bagaimana peserta didik kita timbul menerapkan budaya positif itu karena kesadaran dari dalam diri, bukan paksaan dari Bapak Ibu guru. Ada Ibu guru salim nanti kita dimarahi kalau nggak salim, nanti kita ditegurin. Ada Ibu Nia, ayo cepat buang sampahnya, nanti kita dimarahi, diomelin sama Bu Nia kalau nggak buang sampahnya. Ya itu berarti belum dari dalam diri. Yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terkait profil pelajar Pancasila, masih ingat Bapak Ibu apa visi sekolah kita? Masih ingat? Nah, visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik berprestasi, cinta lingkungan, dan berprofil pelajar Pancasila. Berarti kalau kita sudah menumbuhkan budaya positif di sekolah, berarti kita sudah mulai mewujudkan visi sekolah. Oke, lanjut. Sebelum masuk di materi budaya positif, kita perlu mengetahui tujuan pendidikan. Jadi di dalam modul 1.1 calon guru penggerak, kita diajarkan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu satu modul itu membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini tadi ada kata kunci menuntun. Menurut Bapak Ibu menuntun itu apa? Ada yang mengarahkan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mendampingi. Ya, mengarahkan, mendampingi. Ada kodrat. Jadi anak-anak sekolah itu dia sudah mendaftar ke 01 itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya berperan sebagai penuntun. Kalau di modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu diibaratkan sebagai benih, kemudian sekolah itu adalah lahannya, dan kita gurunya adalah sebagai petaninya. Jadi tanahnya sudah subur, ada benihnya. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu tumbuh dengan subur? Anak-anak bisa berkembang dengan baik tidak? Tanpa perannya petani? Tidak. Jadi tanpa perannya peserta didik. Jadi anak-anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing dari rumah. Kemudian kita hanya menuntun. Jadi misalnya mereka dari lahir itu sudah ditentukan kodratnya. Si A jadi dokter, si B jadi polisi, si C jadi tentara, atau ada yang jadi ibu rumah tangga. Kita nggak bisa mengubah kodrat anak-anak. Kamu harus jadi tentara. Karena itu berarti kita sudah melawan takdir Tuhan, karena Tuhan sudah menetapkan takdirnya nanti dia jadi apa. Kita sebagai guru hanya bertugas menuntun mereka
menjadi misalnya jadi dokter yang peduli. Baik, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju? Kalau kita kasih hukuman, anak-anak bisa disiplin. Ada? Tidak ada. Pak Nasir, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak, Pak? Setuju. Oke. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi dari setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, oke. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan ada jawabannya dari diseminasi. Dari diseminasi ini kita akan mengatur hukuman itu baik atau tidak mendisiplinkan siswa. Kemudian hadiah itu baik tidak untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru memberikan solusi. Dan keempat, baik tidak kalau guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, budaya positif. Budaya positif secara umum adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Contohnya misalnya menghargai. Apalagi nilai-nilai kebajikan? Membantu teman, disiplin, tanggung jawab. Apalagi nilai-nilai kebajikan yang perlu? Toleransi, peduli. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang ada di sekolah yang kita kembangkan harus berpihak pada peserta didik. Bagaimana kita sebagai guru membuat budaya yang ada itu berpihak pada mereka, bukan karena keterpaksaan kita. Ayo datang tepat waktu, itu hadir dari kesadaran dirinya, bukan karena takut sama bapak ibu guru. Atau nanti pada satu upacara di upacara contohnya, ayo lengkapi dasinya, topinya. Kalau nggak dilengkapi nanti dihukum. Seperti itu. Berarti kan itu budaya yang tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Oke, untuk mewujudkan budaya positif ada 7 konsep utama Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari 7 konsep ini mana yang asing didengar oleh Bapak Ibu? 7 segitiga. Segitiga restitusi. Kalau yang lain sudah biasa ya atau pernah mendengar ya segitiga restitusi ya. Oke. Perubahan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Pernyataan yang kedua, benar atau tidak Bapak Ibu? Selama ini disiplin yang kita terapkan ini berada di bawah kontrol guru. Iya, berada di bawah kontrol guru. Berarti anak-anak ini disiplin karena belum sadar dari diri sendiri karena masih berada di bawah kontrol kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita coba simulasi sebentar. Cobalah buka ya Pak Nasir. Ya, coba Bapak Ibu berhadapan dengan di sebelahnya, saling menggenggam tangannya. Bapak Ibu menggenggam tangannya, tangan kanan. Kemudian yang satu mencoba membujuk
Mengepalkan tangan, coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Sudah dikepal? Sudah disimpan apa yang berharga? Bapak Ibu silakan pikirkan apa yang berharga bagi diri saya, yang menurut saya paling berharga dalam kehidupan saya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugasnya B, rekannya, coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dengan bujuk rayu, sogok, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, kemudian menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Coba deh, coba praktekkan. Ayolah Bu, buka. Ada yang, ayolah Bu, buka. Ini saya ada uang loh, segepok. Ayo buka ya. Buka. Buka ya. Tolong Kak. Ayo, goda. Ada yang mau? Sudah dibuka kepalanya. Buka, ada yang mau buka? Sudah. Dirayu, dibujuk rayu. Atau ya kata-kata gombalan, ada apa? Ayo lah. Bunia minta loh 100. Bunia buka ya. Buka Bunia, besok dapat lagi. Bunia kasih Upi, Bunia kasih Upi. Ya, oke, berhasil terbuka ya. Buka. Biasanya punya langsung nyong. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada yang membuka kepalan tangannya? Ada. Dengan paksaan. Ada yang menutup erat, tidak berhasil membuka? Ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya Bapak Ibu, kita membuka dan menutup kepalan tangan itu berdasarkan kontrolnya siapa? Kontrol goda. Penggoda. Terus siapa lagi? Tekanan. Apa lagi? Ada tekanan ya? Ayo. Ancaman. Ancaman. Yang mana dia juga ada tahan gitu jadi Intimidasi. Iya. Tadi mau dirayu dibakar tata bahasa Nggak mau juga pulang. Nggak mau. Biar jadi bledek juga. Ya, jadi kepalan tangan yang berhak mengontrol tangan kita buka tutup itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi anggap kepalan tangan ini adalah peserta didik kita, murid-murid kita, kemudian kita gurunya yang mengontrol. Kalau anak itu tidak mau dikontrol oleh gurunya, dia nggak mau buka. Ya, betul nggak? Betul. Kalaupun gurunya berhasil membuka, berarti apa yang dilakukan Bapak Ibu gurunya? Diintimidasi. Berarti peserta didik tersebut merasa masih di bawah kontrol guru. Ya, jadi peserta didik kita selama ini, contoh, misalnya ada anak yang berkelahi A dengan B berkelahi, tapi dia masih meluapkan emosinya, ada kan? Kita paksa ayo minta maaf, ayo segera minta maaf. Padahal emosi anak ini belum selesai, dia masih mau meluapkan kemarahannya, tapi kita paksa, akhirnya dia minta maaf. Itu artinya anak tersebut masih di bawah kontrol guru, seperti itu. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Ya, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Mengapa kita masih mengontrol anak-anak kita? Mengapa kita masih memberikan sedikit tekanan agar anak-anak kita disiplin? Paradigma kita sebagai guru yang harus kita ubah. Ya, berdasarkan pendapat dari Dr. William Slasher, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita masih berpendapat kalian itu siswa berada di bawah kontrol saya sebagai guru. Kamu bisa disiplin karena saya yang mengendalikan. Kalau saya nggak berusaha mendisiplinkan kamu, kamu tidak akan bisa disiplin. Ilusi itu yang harus kita rubah, paradigma seperti itu. Jadi ilusi bahwa, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selalu berpikiran yang baik, menurut kita itu baik buat peserta didik kita. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, seperti itu. Iya.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering nggak kita buat anak-anak merasa bersalah? Kan sudah ibu berapa kali bilang, bawa topinya, bawa dasinya. Kalau seperti ini kan kamu dihukum, yang malu siapa? Ibu. Dikira ibu yang nggak mengingatkan kamu. Jadi kita seolah-olah membuat siswa kita merasa bersalah. Padahal itu tidak boleh kalau dalam teori William Glasser, karena kita mau menumbuhkan budaya positif. Ilusi kita sebagai orang dewasa yang dapat mengontrol anak-anak itu harus kita ubah, Bapak Ibu. Seperti itu. Teori mudah ya, tapi kita berusaha karena kita sudah tahu sedikit ilmunya, kita berusaha. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu, iya. Kita merasa kita bisa memaksa anak-anak kita. Iya, ayo, kamu makan ini, nggak boleh nggak makan ini. Ayo belajar ini, bawa ininya ke situ. Iya nggak Bapak Ibu? Masih sering memaksa. Saya pun seperti itu. Tapi ya itu manfaat saya mengikuti calon guru penggerak. Saya merefleksikan apa yang selama ini saya lakukan. Saya jadi refleksi diri. Yang tadinya saya tertekan mengikuti guru penggerak di modul 1 itu masih ada tekanan, capek, ngeluh. Tapi kok semakin kesini saya jadi refleksi, oh ternyata saya salah selama ini, saya harus merubahnya seperti ini. Ternyata saya selama ini banyak mengontrol anak murid saya untuk disiplin, untuk taat, untuk mengikuti apa yang guru mau. Ilusi itu. Nih, perubahan paradigma kita ubah ke stimulus respon, teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami apa yang dipikirkan anak kita. Kenapa dia berkelahi? Kenapa dia nggak bawa topi? Pasti kan ada alasannya. Seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar tidak? Selama ini setiap siswa kita melakukan keburukan kita anggap sebagai kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang harus kita cari tahu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak? Orang lain bisa mengontrol saya nggak? Betul. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Oh, saya harus seperti ini, ada peraturan seperti ini, saya apa yang harus saya lakukan. Yang kemudian ilusi yang harus kita rubah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah yang harus kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kita nggak boleh mengilusi siswa kalau kamu kalah bagaimana. Seperti itu. Tapi kita harus memberi keyakinan menang seperti itu. Jadi cara mengubah menerapkan budaya positif yang timbul dari dalam diri, pertama stimulus kita dulu yang kita rubah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Stimulus kita sebagai orang dewasa yang kita punya pikiran, kita bisa mengontrol anak kecil. Kamu harus bangun pagi biar kamu gak terlambat sekolah. Kita yang kontrol. Saya juga selama ini kontrol anak saya seperti makan tidak. Kalau nggak makan berangkatnya terlambat biarin. Selama ini itu yang saya lakukan pada anak saya biar berangkat tepat waktu sebenarnya. Ternyata itu salah. Jadi saya refleksi sedikit-sedikit memberikan kepada anak-anak seperti apa pemahamannya. Disiplin, yang kedua disiplin positif. Apa makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di bayangan? Aturan, apa lagi? Sanksi, apa lagi Bapak Ibu? Tarik, Pak Nasir? Sama. Ya, jadi disiplin itu pasti ada aturan, sanksi ya. Oke, kita coba selanjutnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau kita disiplin kita tuh belajar. Kemudian makna asal dari kata ini adalah konotasi dengan disiplin diri murid-murid
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita menekankan anak untuk disiplin selalu kita iming-imingi dengan ketidaknyamanan. Ya. Ayo bawa bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita seolah-olah membuat anak-anak itu tidak nyaman. Kalau kamu nggak bawa buku, nanti kamu belajarnya bagaimana? Kamu pakai pensilnya bagaimana nggak disiapin? Seperti itu. Ada rasa kita kalau anak tidak disiplin, intinya kita selalu membuat mereka tidak nyaman. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi untuk menerapkan disiplin, kita harus menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kita punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan dasar yang berbeda. Dan kita diminta untuk berusaha memahami kebutuhan dasar dari setiap orang. Tidak boleh kita samakan dengan kebutuhan kita. Contoh, ada yang butuh cinta, ada yang butuh cinta kasih, ya kan, kebutuhannya. Ada yang saya perlu dikasihi, saya merasa perlu dicintai. Ada anak-anak yang butuh penguasaan, kesenangan, kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang ini untuk bertahan hidup. Ada yang kebutuhan dasar manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pernah ada anak-anak ada yang kita lihat kayaknya anak ini butuh kasih sayang, di rumah nggak dapatkan kasih sayang. Ada, itu berarti kebutuhan dasar anak itu. Kalau hidup kan jelas kita semua manusia butuh bertahan untuk hidup. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, ini merasa saya butuh penguasaan karena saya perlu dianggap. Harga diri saya seperti ini, saya perlu dianggap. Kemudian saya perlu memimpin karena saya berprestasi, makanya saya butuh pengakuan penguasaan. Kemudian kebebasan, ada yang butuh mandiri, pilihan mencoba, mampu mengendalikan arah dirinya, dan ada yang butuh kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Contoh, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada nggak yang pernah berada di dalam
masalah sebenarnya satu ya, boleh cerita ya. Apa yang kita lakukan? Langsung memberitahu anak tersebut, nggak boleh ya, nggak boleh mengambil bekal temannya, itu tidak baik. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, kita memberi penjelasan bahwa itu tidak baik. Tapi kita tidak pernah mencari tahu apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Mengapa? Pernah nggak tidak Bapak Ibu? Apa karena dia butuh perhatian temannya kah? Atau butuh perhatian gurunya kah? Biasa. Atau karena memang tidak sarapan dari rumah? Mama masih tidur. Ya, semuanya ada alasannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kalau yang bertahan hidup, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi dia merasa lapar. Kemudian alasan kedua, butuh kasih sayang. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Kalau Agus merebut bekalnya, teman-temannya jadi perhatian kan sama Agus. Ya, dia butuh perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini tadi yang penguasa. Ya, saya loh hebat di kelas, badan saya besar, saya bisa ngambil makanan yang ini. Iya, ada kan yang anak-anak seperti itu ya? Atau ada yang pernah ikut karate atau apa, dipraktekkan sama teman-temannya, menganggap. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini kebutuhan kebebasan, dia butuh kebebasan, bosan dengan yang itu saja. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia butuh kesenangan, iseng aja. Karena saya kalau lihat teman saya, malah saya senang ya. Nah, itu kebutuhan anak-anak. Jadi kita perlu cari tahu apa sih kebutuhan anak tersebut melakukan hal tersebut. Ada alasannya. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku salah, benar, itu pasti ada tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Kita melakukan berperilaku, tujuan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya tidak Bapak Ibu. Kita melakukan disiplin, menerapkan budaya positif karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya nggak dihukum. Saya bawa topi, saya bawa dasi supaya nggak dihukum. Kalau dihukum itu tidak nyaman. Seperti itu. Yang kedua, dia tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan. Ada kan? Kalau saya nanti kalau saya tertib, disiplin, saya dapat pujian dari ibu guru, pasti kan ada tujuannya seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi jika selama ini melakukan berperilaku tujuannya untuk 1 dan 2, itu berarti motivasinya masih dari luar. Kalau menghargai dirinya sendiri berarti motivasi internal. Saya harus membawa buku pelajaran sesuai jadwal, karena dia harus meyakini kalau saya tidak bawa saya akan kesulitan belajar. Nah ini ya tugas kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi internal. Ini hukuman dan sanksi konsekuensi. Ya bisa dibaca Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut, mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil
menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Tidak setuju. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bully. Iya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada satu lagi nanti restitusi. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, nggak pernah kita rencanakan mau hukum apa. Nah, kan nggak mungkin kita dari rumah, kan nanti kalau ada yang mau bawa buku saya hukum dan seperti itu. Kan tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya gurunya yang aktif. Kemudian berupa hukuman fisik, psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Ada ya, seperti itu kan konsekuensi ya. Kalau kamu tidak sudah tahu dia, kalau tidak lengkap atributnya, konsekuensinya adalah berbaris sendiri, itu konsekuensi sudah tahu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid yang salah, menurut tindakan restitusi, kita ciptakan kondisi bagaimana murid itu bisa memperbaikinya. Bukan diberi hukuman atau kamu sudah tahu belum konsekuensinya. Kemudian proses kolaboratif, artinya guru dengan siswa harus kolaborasi. Lari berarti hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis? Konsekuensi. Karena kamu sedang coret, kamu harus bersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena sudah coret-coret ya kamu harus gantikan. Berjemur di lapangan jam 12 siang, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu warna hitam, diambil sepatunya, hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab. Oke, ini kita lihat. Tadi betul tidak jawaban kita? Oh ya betul. Betul ya. Oke, berarti sudah Bapak Ibu sudah tahu ya hukuman dan konsekuensi. Waktu pembebasan kemarin ya. Nah, ternyata hukuman yang positif, hukum yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Coba cermati bahasanya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, dapat penghargaan ke hukuman ya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira kalau kita membiasakan memberikan penghargaan kepada anak-anak, ayo nanti yang dapat 100 Ibu kasih hadiah pensil. Kira-kira dampaknya jangka panjang atau jangka pendek? Pendek. Hah? Panjang atau pendek? Kalau dapat 100 nanti Ibu kasih misalnya pensil lah, pulpen itu jangka pendek. Ya, berikutnya nanti dia berpikir tidak ada hadiah lagi sama Ibu, jadi saya nggak mau. Penghargaan menghukum, jadi ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tidak efektif itu yang tadi, kemudian merusak hubungan ketika dia merasa kecewa sama bapak atau ibu gurunya ketika sudah dijanjikan hadiah, dijanjikan apa tapi tidak diberikan. Akhirnya dia merasa kecewa, marah. Jadi kalau kita kesimpulannya kita selalu
memberikan penghargaan, mengiming-imingi peserta didik kita dengan penghargaan, itu termasuk motivasi yang dari luar, bukan dari dalam dirinya dia. Saya harus seperti ini karena saya nanti dapat penghargaan. Akibatnya hanya jangka pendek, akhirnya menghukum siswa tersebut dan mengurangi ketepatan, akhirnya tidak efektif. Paling terakhir merusak hubungan. Jadi penghargaan itu tidak selalu baik. Bukan berarti kalau yang tingkat misalnya OSN itu kan memang butuh ya Bapak Ibu ya. Beda kalau yang kita terapkan di kelas, mengiming-imingi anak-anak dengan sebuah penghargaan, ternyata itu tidak restitusi posisi kontrol guru. Ayo kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ayo kita sama-sama refleksi Bapak Ibu. Selama ini saya menjadi guru, saya berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah siswa, sebagai teman, pemantau atau manajer? Teman sama pemantau. Teman. Ada yang posisinya sebagai penghukum? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang semuanya. Saya lima-limanya. Semuanya. Semuanya pernah ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, ya kita simak satu-satu ini deh. Gak berani menghukum orang tuanya nanti datang. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Aku itu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dunia ini. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Panggil aku. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Derma. Maaf Bu, Duh, Gusti
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Malah dipanggil gak lari. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jadi menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling baik? Manajer. Karena dia sudah bisa menciptakan, membuat siswa itu mengevaluasi dirinya, merasa sadar apa yang harus saya lakukan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi sekolah yang mengatakan guru apa? Posisi kontrol yang mana? Berusaha merasa berbuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, ini kecewa sekali itu berarti merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar penghukum. Kamu selalu tinggal hukum. Kamu selalu itu tidak pernah benar pokoknya. Ayo lakukan dari Bapak Ibu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah guru manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Ayo. Gak boleh gitu. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Oke, yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kayaknya sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Sepertinya Bapak Ibu semua, hampir semua sudah membuat keyakinan kelas ya. Apalagi yang kemarin ikut pengimbasan 1, 4, 2, 5, ya kan? Sudah paham. Oke, next. Nah, jadi keyakinan kelas itu awal timbulnya adalah peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas, kan biasanya peraturan kelas ini masih dalam kata-kata negatif, tidak boleh berisik, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memukul teman, itu peraturan. Kita naikkan jadi keyakinan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya menghargai teman, menjaga kebersihan, disiplin waktu. Kalau sudah jadi keyakinan, timbullah lingkungan yang
positif. Akhirnya menjadi budaya positif. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia tanggung jawab. Ini nilai-nilai kebajikannya. Ini peraturan. Kita menerapkan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, ini aturan. Tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah peraturan. Kita ubah menjadi nilai kebajikannya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dari keyakinan-keyakinan ini akan timbul lingkungan positif dan budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas, sudah semua ya Bapak Ibu ya, hampir lah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah aksi nyata saya ketika di kelas. Budaya positif membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini anak-anak menuliskan harapan mereka tentang kelas impian. Setelah tulis, kita minta anak-anak untuk menempelkan harapannya di papan tulis untuk disimpulkan secara bersama-sama. Ditempel, guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan harapan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, guru dan siswa menetapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan cara ditandatangani bersama.
bobot di kelas ya Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita ketika ada murid yang berbuat kesalahan, kita disuruh menerapkan, diminta untuk menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada siswa yang berbuat salah, kita coba dengan cara yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian naik validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak ada yang berbuat salah, contohnya dia berkelahi dengan temannya gitu, dia emosi. Kemudian biasanya kan kita langsung marah tuh lihat anak-anak yang berkelahi, langsung kita bentak, langsung berubah kita jadi guru tipe penghukum seperti itu. Nah tapi ketika ada anak yang bermasalah, kita disuruh malah stabilkan, bukan kita yang emosi, tapi kita disuruh menurunkan emosi kita, lalu kita disuruh stabilkan anak-anak yang berbuat salah tersebut. Kalimat kuncinya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada anak yang berkelahi, bukan kita kalau menurut ilmu restitusi, jangan kita marahi, tapi kita redamkan emosinya. Tapi kita dulu gurunya yang turun emosinya. Wajar, semua anak pernah berkelahi. Kemudian kamu bukan satu-satunya kok yang pernah berkelahi di ini. Wajar. Kamu kan mau membela dirimu ya. Ya, jadi kita nggak boleh langsung menghardik, tapi kita tenangkan dulu. Kemudian ketika dia sudah stabil, kita naik ke validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang bisa kamu lakukan selain berkelahi? Dia kan sudah nggak emosi ya, anak ini sudah nggak emosi. Iya, kita segitiga restitusi gurunya banyak bertanya, muridnya menjawab, menyimpulkan sendiri. Adakah cara yang lebih efektif untuk apa yang mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu berkelahi. Gurunya disuruh jadi ibu peri, ya nggak boleh marah-marah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah sadar apa kesalahannya, tindakan apa yang salah, kita tanya keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kenapa institusi berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada murid kita menstabilkan identitas, kita anggap berbuat salah itu tidak apa-apa. Jangan kita emosi. Kan anak-anak berbuat kesalahan pasti ada tujuannya. Tadi itu kan? Iya. Kebutuhan dasar apa sih dia melakukan kesalahan itu? Butuh perhatian kah, kasih sayang, atau senang aja lihat temannya dijahilin? Baru kita harus pahamkan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, apa-apa. Ibu juga pernah kalau berkelahi. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu bantu menyelesaikan masalah ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika ada yang berkelahi, Bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita sama-sama cari solusinya ya. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak emosi ya, kita anggap dia berhak seperti itu. Kemudian setelah stabil, validasi tindakan yang salah. Nah ini kata-katanya, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu punya alasan kan kenapa kelahi. Pasti dia bercerita, karena dia sudah turun emosinya. Dia sudah menganggap saya bisa bercerita sepenuhnya sama guru, karena guru saya nggak emosi kok, guru saya nggak marah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika marah kita bilang bangga ya. Sudah jelas wajar berkelahi. Kan kamu melindungi dirimu ya gitu. Menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, apa bayangan tentang kita. Jadi dia ciri-ciri guru manajer itu dia selalu banyak tanya. Ditanya terus muridnya sampai muridnya itu bisa menyimpulkan bahwa
apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ingat keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kapan kamu memulainya? Ini terakhir. Setelah dia tahu apa yang harus dia lakukan, kita tanya, kapan kamu mau memulainya? Ya, kucing nih, sama. Nah, karena saya disuruh memaparkan apa yang sudah saya buat, jadi saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi permasalahannya selesai sudah ya dengan segitiga restitusi. Ini adalah tanggapan dari murid ketika masalahnya, kasusnya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya. Demikian tadi penyampaian dari ibu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Hartini SPD, yang sudah memaparkan presentasinya diseminasi budaya positif di sekolah. Kiranya melalui kegiatan pada siang hari ini akan semakin memberikan motivasi bagi kita semua, bahkan inspirasi yang akan mengubah pola pikir serta perilaku kita sebagai pendidik di sekolah ini, dan semakin meningkatkan mutu
bagi peserta didik kita sebagai harapan bangsa. Dan acara kita selanjutnya yaitu tanggapan. Nah, ini ada tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin langsung saja berkaitan dengan tanggapan yang ingin saya sampaikan berkaitan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hartini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi begini Bapak Ibu ya, jadi intinya dengan adanya kegiatan pada siang hari ini, bagaimana kita merubah pola pikir kita, merubah mindset kita berkaitan dengan masalah yaitu budaya positif di sekolah kita. Ya tentunya Bapak Ibu, saya pun mengerti apa yang telah Bapak Ibu pikirkan setelah menerima atau menerima apa yang telah disampaikan oleh Bu Hartini tadi. Sebagian besar Bapak Ibu merasa berlawanan, ya, merasa berlawanan hal-hal yang telah Bu Hartini sampaikan. Namun Bapak Ibu, ya inilah, ya mudah-mudahan dalam waktu kedepannya nanti setelah kita mengetahui berbagai macam hal berkaitan dengan budaya positif ini, kita dapat merubah mindset kita atau merubah pola pikir kita. Ya, memang kalau anak selalu kita sayangi, ya anak yang selalu kita mencari tahu apa sebab sehingga anak tadi melakukan hal-hal termasuk hal-hal yang negatif di sekolah. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi tanggapan saya berkaitan dengan apa yang telah Bapak Ibu Bu Hartini sampaikan tadi, yaitu intinya bagaimana kita dalam waktu kedepannya kita merubah pola pikir kita berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan berakhirnya tanggapan yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Dan untuk mensyukuri atas rahmat Tuhan atas seluruh rangkaian acara kita pada siang ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdulillah. Alhamdulillah. Demikian acara kita selanjutnya akan foto bersama dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.